Aftertaste pahit pada secangkir kopi tak sampai semenit. Aftertaste manis pada senyummu justru lebih lama dan lebih rumit. Ini banget ini. Ya, kopi. Kopi yang dulu pernah jadi sepaket dengan puisi anak indie memang adalah sebuah komoditas unggulan dan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari sebagian besar rakyat Indonesia. Bahkan tingkat konsumsi kopi yang melonjak tinggi sejak tahun 2018 menjadi pemicu naiknya produksi kopi pada tahun 2021 sebanyak kurang lebih 775.000 ton. Beroperasi sejak 5 Mei 2017 dan berlokasi di Tulungagung, Raus Kopi adalah sebuah bagian yang teramat kecil dari raksasanya rantai produksi kopi di Indonesia. Raus Kopi ini juga pernah saya sebutkan secara singkat di video Coffee Story sebelumnya yang membahas tentang kafe keliling bersepeda. Raus Kopi lebih fokus menggarap pasar penyedia biji kopi sangrai berbagai varietas, meskipun dalam rumah produksinya ini juga menyediakan tempat untuk mereka yang ingin bersantai dan menikmati sajian kopi dengan metode penyeduhan manual alias manual brew. Berkarung-karung biji kopi segar yang ada di dalam rumah produksi Raus Kopi ini sebagian besar didapatkan langsung dari petani dan sisanya dari pengepul biji kopi. Sebelum biji kopi mentah masuk dalam dapur pengolahan, terlebih dahulu Raus Kopi memeriksa kualitasnya, mulai dari kesempurnaan penampilan fisik bijinya, aroma mentahnya, hingga tingkat kelembabannya. Profesional di bidang kopi akan mengenali semua ciri-ciri di atas hanya dengan melihat, meraba, mencium, dan meremas biji kopi tanpa bantuan alat apapun. Biji kopi yang selesai diperiksa dan dinilai layak sangrai pun dipindahkan ke tempat penampungan sementara. Kemudian ditimbang supaya sesuai dengan daya tampung maksimal mesin penyangrai kopi. Berdasarkan keterangan yang saya dapatkan, mesin penyangrai kopi milik Raus Kopi ini mampu menampung maksimal 2 kg biji kopi dalam sekali sangrai. Mesin sangrai milik Raus Kopi ini adalah produksi lokal Indonesia dari Jember dengan brand Hanstowo. Jelas, Hanstowo ini jauh lebih murah dari brand mesin sangrai kopi internasional semisal Probat dari Jerman yang berbanderol ratusan juta rupiah. Tetapi untuk keperluan UKM penjual biji kopi sangrai berkualitas, Hanstowo sudah sangat memadai dan lebih dari cukup. Setelah suhu drum mencapai standar yang ditetapkan, 2 kg biji kopi siap dimasukkan ke dalam tabung pembakaran melalui corong di atasnya. Untuk mencegah kesalahan hasil dalam menyangrai biji kopi Arabica, kopi artisan sekaligus pemilik dari Raus Kopi ini harus mengecek proses pembakaran dari yang paling awal. Aroma pembakaran dalam 3 menit pertama, kecepatan mesin dalam memutar biji kopi yang disangrai, perubahan warna, hingga aroma pada fase terakhir adalah hal-hal yang selalu diperhatikan. Keterampilan seperti inilah yang mahal menurut saya. Ini adalah keterampilan yang tidak bisa didapatkan hanya dengan membaca buku atau hanya dengan menonton tutorial di YouTube. Anda harus langsung praktek dan melewati tahap trial and error. Saya memperkirakan bahwa kopi artisan ini pada awal karirnya di dunia roastery telah banyak mengorbankan biji kopi yang salah sangrai, dan itu tidak murah. Tahapan berikutnya adalah dikeluarkannya kopi dari tabung menuju cooling bin untuk proses pendinginan. Mungkin kita sudah akrab dengan proses pendinginan dan pengadukan seperti ini ya. Di tahapan terakhir inilah kita bisa menilai apakah perlakuan yang kita berikan pada tahap sebelumnya sudah tepat atau belum. Hampir semua penikmat kopi sepakat dengan pentingnya penyimpanan yang memadai. Raus Kopi pun demikian. Biji kopi yang telah selesai disangrai kemudian masuk ke dalam tabung penyimpanan yang terkunci rapat untuk mencegah hilangnya kesegaran aroma kopi.
Jika biji kopi memang hendak langsung dijual kepada para pemesan, maka yang biasa dilakukan oleh Roast Coffee adalah langsung mengemasnya ke dalam pouch plastik bersegel. Kopi adalah solusi pahit terbaik untuk menyikapi manisnya rindu yang tak kunjung membaik. Hai.